Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Tentunya seperti biasa akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik, seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda, berjudul Tersesat di Kampung Bucin Alas Ketonggo. Alas Ketonggo di Ngawi itu adalah salah satu obsesi untuk dikunjungi. Entahlah, saya begitu menyukai sesuatu tempat yang menyimpan mitos dan misteri. 2 bulan yang lalu, saya berkesempatan mengunjungi salah satunya Alas Ketonggo atau Alas Rigati di Kabupaten Ngawi. Mungkin karena itulah, hampir semalaman mataku sulit terpejam membayangkan betapa asiknya perjalanan ke Alas Ketonggo, Paron, Ngawi, Jawa Timur. Dan rencananya saya berangkat dengan 2 teman yang sudah janjian sebelumnya. Adzan subuh berkumandang dari corong musola yang tak jauh dari rumah di mana saya tinggal di Tuban. Saya beranjak dari Peraduan untuk mempersiapkan segala sesuatunya guna perjalanan nanti. Sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat, 2 teman saya datang. Setelah sejenak berbincang sambil menyeruput kopi panas, kami pun langsung berangkat dengan mobil menuju lokasi. Estimasinya jarak tempuh ke Ngawi paling lama 4-5 jam, perhitungannya pada lepas asar, nanti kita sudah sampai lokasi. Perjalanan melewati jalan-jalan kota dan jalan raya provinsi tidaklah terlalu istimewa. Namun memasuki pedesaan wilayah Padangan Bojonegoro, suasana mulai terasa istimewa. Hawa lumayan sejuk memasuki anggota tubuhku yang dari Tuban menuju Ngawi sekaligus merangkap sopir. Di pinggir kanan kiri jalan tampak rimbunya hutan jati yang tertimpa cahaya senja. Baiklah, saya ceritakan sedikit mengenai tempat tujuan saya kali ini, yakni Alas Ketonggo. Bagi siapapun yang gemar akan wisata spiritual, pasti sudah mendengar nama Alas Ketonggo, atau ada sebagian orang yang menyebutnya dengan Alas Rigati. Kawasan hutan yang memiliki pemandangan cukup indah dan rindang ini ternyata menyimpan sejuta misteri penuh nuansa mistis. Alas Ketonggo adalah hutan dengan luas kurang lebihnya 5.000 meter persegi yang berada di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dengan waktu tempuh sekitar 1 jam dari pusat kota keripik ini ke arah selatan. Perjalanan dari Tuban ke Ngawi ini sebenarnya relatif mudah. Hanya beberapa ruas jalan di Kalitidu Bojonegoro saja yang agak macet karena ada pengecoran jalan yang belum rampung. Ternyata benar perhitungan saya. Kami baru sampai di gerbang Srigati atau Alas Ketonggo sekitar pukul 5 sore. Meski sebelumnya kami sempat nyasar kurang lebih 20 km kebablasan. Karena baru pertama kali, hal pertama yang saya lakukan adalah mengambil gambar di sekitar lokasi. Setelah merasa cukup dengan mengambil gambar di sekitar lokasi pintu masuk Alas Ketonggo dan melapor sama juru kunci perihal kedatangan kami. Kami melepas penat karena semenjak berangkat dari Tuban menuju ke Alas Ketonggo itu, kami tanpa istirahat. Sekaligus kami sempatkan untuk mengisi perut yang memang banyak warung di pintu masuk ini. Di Srigati atau Alas Ketonggo ini, dari penuturan Pak Marji, adalah konon kabarnya tempat ini dulunya adalah tempat peristirahatan Prabu Brawijaya V setelah lari dari kerajaan Majapahit karena kerajaan diserbu oleh bala tentara Demak di bawah pimpinan Raden Patah. Di sini terdapat pelenggahan agung yang banyak dijadikan sebagai tempat bermeditasi bagi mereka yang ingin ngalap berkah dalam usaha dan lain-lain. Masyarakat sekitar percaya bahwa pelenggahan tersebut merupakan tempat di mana Raden Wijaya bertapa mencari petunjuk sebelum membangun kerajaan Majapahit. Di Srigati juga terdapat sebuah batu besar yang biasa disebut Watu Gede atau Batu Besar. Konon disinilah merupakan pintu gerbang kerajaan dunia lain yang ada di sana. Selain itu, di sini ada sebuah tempat bertemunya 2 muara sungai yang disebut Kali Tempuk, yang sering digunakan untuk mandi bagi mereka yang mendalami ilmu kekebalan agar awet muda dan berbagai tujuan lainnya. Setelah menikmati mie rebus dan segelas kopi di warung, waktu sudah menunjukkan pukul 18:30.
Seperti petunjuk Pak Marji sang juru kunci, adalah waktu yang tepat untuk masuk di Kali Tempuk atau dua aliran sungai yang bertemu. Mudah saja menuju akses ke lokasi Kali Tempuk ini karena ada papan petunjuknya. Sampai pada lokasi, terlihat masih ada banyak ritual yang tanpa berendam di kali ini sambil menyulut dupa atau hioswa. Karena menunggu terlalu lama ritual yang lain mentas, akhirnya saya putuskan untuk mandi juga. Dan tak berapa lama kemudian ritual lain selain kami bertiga sudah mentas dan naik, tinggal kami bertiga. Salah satu hal yang akan membuat hati merasa diselimuti hawa mistis di sini adalah ketika kita melihat orang-orang yang sedang melakukan ritual. Ada yang bertapa di pinggir kali, nyekar bunga di bawah pohon, bahkan ada yang rela tinggal di situ, mengabdikan dirinya untuk terus bertapa di alas ini. Memasuki Palenggahan Agung yang tampak adalah kain putih sebagai simbol kesucian yang menambah hawa mistis di sini. Tak lebih dari sejam kami bertiga berendam di Kali Tempuk ini. Selain karena banyak nyamuk juga lumayan dingin. Setelah mengobrol sejenak dan menikmati suasana malam sungai yang terbalut mistis tadi, kami bertiga pun beranjak naik untuk melewatkan malam di Palenggahan Agung. Namun anehnya, perasaan saat akan menuju ke Kali Tempuk ini tidak ada jalan bercabang, namun begitu sampai ada jalan bercabang. Barangkali tadi kami kurang jeli, pikirku, tapi hati kecilku sangat yakin kalau jalan setapak ini tunggal yang harusnya menikung ke kiri kalau dari atas. Karena bingung, saya minta seorang teman yang paling depan untuk berhenti sejenak dan meminta pertimbangan pilih yang mana, kiri atau kanan. Karena dua teman sepakat yakin yang kiri, ya sudah, saya manut aja. Tapi sejujurnya, saya yakin arah yang kanan jalan menuju ke Palenggahan Agung. Beberapa menit perjalanan, saya mulai melihat keanehan yang tidak biasanya kami lewati barusan saat akan menuju ke Kali Tempuk. Di arah depan ada kabut yang amat tebal. Mungkin ini fenomena alam biasa, jadi tidak ada alasan dengan kabut itu. Kira-kira semenit perjalanan kami menembus kabut tebal itu. Akhirnya kabut mulai menipis. Setelah itu kami memasuki sebuah perkampungan yang amat asing bagiku. Mengapa seingatku tak ada kampung selain deretan warung penyedia makanan dan minuman di alas ketonggo ini? Saya mulai tersadar kalau kami memang kesasar. Kayaknya kita salah jalan ya Kang, kata seorang teman yang paling depan, yang lantas kemudian saya mengajak dua teman yang lain untuk berhenti berjalan. Wah, kalau begitu kita tanya saja ke orang-orang itu, ujar teman saya yang lain. Ketika itu memang terlihat beberapa orang tengah berjalan searah dengan kami atau sebaliknya. Sangat aneh. Sebentar dulu, kita jalan saja dulu pelan-pelan. Coba perhatikan ada yang aneh nggak dengan suasana di kampung ini. Perasaanku mengatakan kampung ini memang aneh, kataku setengah berbisik. Kami berjalan pelan dan sesekali berhenti. Kami perhatikan kampung itu dengan hati yang kian tak menentu. Hal utama yang menarik perhatianku adalah ketika aku melihat banyak sekali jagung yang sudah dikupas, dibiarkan begitu saja di pinggir jalan perkampungan. Beberapa orang laki-laki juga terlihat berdiri di depan pintu pagar rumahnya masing-masing. Ada juga terlihat wanita-wanita yang menggendong anak-anaknya dengan kain batik. Saya lihat juga ada orang sedang membuat perapian di halaman rumahnya. Dari semua yang kami perhatikan ini, untuk sementara kami belum menyadari adanya keanehan dari orang-orang itu. Kita berhenti saja Kang, di depan warung itu. Kita coba tanya saja jalan ke Palenggahan Agung, pinta seorang teman sambil menunjuk ke arah sebuah kedai yang ada di pinggir jalan. Dan saya menyepakatinya. Ternyata pemilik warungnya adalah seorang wanita. Namun sebelum bertanya, saya bisikan pada teman untuk membaca bismillah. Sementara seorang teman berjalan ke arah wanita pemilik warung itu dan sedang sibuk menyapu lantai warungnya. Barangkali menjelang tutup, pikir saya. Saya memperhatikan warung kecil itu. Warung itu terlihat menjual berbagai kebutuhan hidup sehari-hari seperti sabun, odol, kue-kue kecil, aneka gorengan, beras, kopi saset, sapu lidi, dan lain-lain. Kemudian saya perhatikan wanita pemilik warung itu. Saya coba mengenali wajahnya, tapi tak bisa.
Rambutnya panjang terurai, kira-kira sebatas punggung. Seolah mengerti kalau sedang saya perhatikan, dia hanya menunduk sambil tangannya terus menyapu-nyapu lantai di tempat yang sama. Saya lihat teman saya bertanya padanya, tapi anehnya wanita pemilik warung itu tidak terlihat mengangkat wajahnya. Dia sepertinya menyembunyikan parasnya yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Sesaat kemudian teman saya yang bertanya itu kembali ke arah kami berdua. "Gimana?" tanyaku. "Katanya terus saja jalan, nanti juga sampai," jawab temanku. Dia lalu menggumam, "Perempuan itu aneh sekali. Perempuan itu aneh sekali. Dia mau bicara denganku, tapi mukanya menunduk terus. Aku juga lihat hal itu kok," tanggapku. Lalu saya berinisiatif, "Sebentar ya, aku mau beli gorengan dulu." Karena rasa penasaran, saya mencari alasan agar bisa mendekati wanita itu. Ketika itu spontan terlihat dalam pikiranku hendak membeli gorengan, di samping untuk melihat lebih dekat si pemilik warung. Setidaknya gorengan itu lumayan juga untuk mengganjal perut. "Assalamualaikum," saya memberi salam padanya. Tanpa menjawab salamku, kali ini dia berhenti menyapu, tapi tetap menundukkan wajahnya. Lalu katanya dengan ketus, "Ada apa lagi, Mas?" "Saya mau membeli pisang gorengnya, Bu," jawabku. Wanita itu diam sejenak, lalu jarinya menunjuk ke arah plastik pembungkus sambil katanya lagi, "Silahkan pilih saja, ini kantongnya." Saya mengambil kantong plastik di dekat gorengan pisang itu, lalu saya masukkan 10 buah ke dalamnya. "10 biji saja, Bu, berapa harganya?" tanyaku. "Berapa saja, Mas?" jawabnya datar. Saya sebenarnya bingung, tapi cepat-cepat saya buang kebingunganku itu, lalu merogoh kocekku. Saya ambil selembar 5 ribuan dan ingin ku berikan langsung padanya. Tapi sebelum uang saya berikan, si pemilik warung berkata lagi, "Uangnya ditaruh di atas itu saja, Mas," sambil menunjuk dagangan gorengannya. Kini perempuan itu berdiri di belakang tumpukan karung beras setinggi perutnya. Dengan kepalanya terus menunduk, saya taruh selembar uang 5 ribuan itu, lalu segera permisi pergi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pada wanita itu, meski dia tetap diam tak menjawab. Selepas dari warung, tak sengaja saya lemparkan pandangan pada sekeliling. Ketika saya perhatikan jalan, orang-orang yang tadi kami lewati, semua tidak kelihatan wajahnya, alias kepala mereka semua tertunduk. Barulah kami menyadari keanehan yang tadi belum terpikirkan, yakni semua orang di kampung ini menundukkan kepalanya, seolah menyembunyikan wajah mereka. Dan anehnya lagi, kami tidak merasa merinding atau takut, meski kami sudah mengerti kalau sedang berada di dunia lain. Akhirnya, kami pun melanjutkan jalan mengikuti jalan kecil, sampai kemudian kampung aneh itu terlewati, dan kami bertemu jalan yang mengarah ke Kali Tempuk. Dan benar, kali ini tidak lagi bercabang alias jalan tunggal. Lega rasanya karena tampak di depan adalah deretan warung-warung meski sudah tutup. Setelah sampai pada Palenggahan Agung, kami langsung ke mobil mengambil HP yang sengaja tidak kami bawa, kecuali kamera digital saya untuk mengambil gambar di Kali Tempuk tersebut. Keanehan kembali membuat kami saling berpandangan. Setelah tahu dari HP bahwa waktu sudah menunjukkan pukul 3:40 waktu Indonesia Barat, semakin pening memikirkan kejadian yang aneh ini. Sambil duduk-duduk di pinggir mobil, seorang teman yang tadi kebagian membawa bungkusan pisang goreng yang saya beli di warung perempuan aneh itu yang ditaruh di ranselnya. Anehnya, dia tidak menemukan plastik bungkusan pisang goreng tadi, yang ada hanyalah bungkusan daun jati. Dia buka bungkusan itu. Ternyata di dalamnya ada 10 lembar daun kering dan selembar uang 5 ribuan yang tadi saya bayarkan di warung wanita yang aneh itu. Saya ceritakan pengalaman yang aneh itu kepada Pak Marji esok paginya. Sang kuncen alas ketonggo, dia mengernyitkan dahi. Pak Marji mengatakan, "Kalian sudah tersesat di kampung jin. Untungnya jin-jin di kampung itu tidak atau jarang mencelakai manusia. Atau mungkin kalian masih bisa menjaga adab di alas ketonggo ini," kata Pak Marji setengah bergumam. Begitulah cerita tersesatnya kami di kampung jin alas ketonggo, sampai akhirnya kami bertiga kembali dengan selamat.
Dari kisah yang saya tulis kali ini, ada pelajaran yang bisa saya petik adalah kemanapun pergi, jangan lupa berpikir agar selalu mendapat perlindungannya. Jadi bukan masalah permisi atau tidak, atau mungkin besarnya rasa penasaran kami, sehingga kami diberi petunjuk. Akhir kata, sekian dulu dan wassalam, matur nuwun. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan kembali nantikan kisah-kisah terbaru dari kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.